Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sekarang memasuki pembahasan mengenai ikatan kimia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kestabilan unsur dan struktur Lewis. Nah, materi-materi dasar yang sebelumnya kita pelajari di sini juga masih akan digunakan. Untuk ikatan kimia ini terbagi menjadi 3 ikatan. Yang pertama ada ikatan ion. Yang pertama ada ikatan ion. Ikatan ion atau juga disebut dengan ikatan elektrovalen merupakan ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron membentuk ion positif dan ion negatif yang diikat dengan gaya elektrostatis. Di sini juga ada rumusnya. Nih, rumusnya ini adalah AX plus ditambah B pangkat Y min menjadi AYBX. Ya. Nih, di sini kita lihat contohnya. Misalkan di sini ada unsur Mg dan P. Mg ini memiliki nomor atom 12 dan P ini memiliki nomor atom 15. Kita konfigurasi elektronkan dulu ya. 12 Mg menjadi 282. Otomatis ketika 2 ini dia akan melepaskan elektronnya, elektron valensinya. Berarti menjadi Mg2+. Dan P ini memiliki elektron valensi. Nah, elektron valensinya 5 berarti dia akan menerima berapa elektron untuk mencapai kestabilan? Berarti menerima 3 elektron. Berarti di sini untuk anionnya itu P3-. Ketika kita masukkan ke dalam rumus yang di atas, A pangkat X plus ditambah B pangkat Y min menjadi AYBX. Di sini ini kita tentukan sesuai rumus ya. Di sini Mg2 plus AX plus ditambah P3 min B pangkat Y min menjadi AYBX. Berarti Mg3 P2. Seperti itu ya. Mengerti? Dan yang selanjutnya, contoh yang kedua di sini ada Na dan Cl. Na ini memiliki nomor atom 11 dan Cl memiliki nomor atom 17. Ketika kita konfigurasi elektron kan, berarti Na ini memiliki konfigurasi elektron 281. Otomatis dia cenderung melepas 1 elektron menjadi Na+. Dan Cl ini memiliki konfigurasi elektron 287. Berarti dia menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, untuk senyawanya ini menjadi Na plus Cl min. Berarti Na plus Cl min. Berarti Na-nya 1 karena muatan dari Cl-nya 1. Dan Cl ini juga menjadi 1 karena muatan dari Na ini 1. Seperti itu ya. Jadi untuk ikatan ion ini tadi kan serah terima elektron, jadi ada yang menyerahkan dan ada juga yang menerima, membentuk ion positif dan ion negatif yang diikat dengan gaya elektrostatis. Jadi kalau ikatan ion ini lebih ke serah terima elektron, jadi ada yang menyerahkan dan ada yang menerima elektron sesuai dengan rumus ini ya. Hati-hati, ini pangkatnya atau muatannya ini ada plus dan min menjadi AYBX. Nah, yang kedua ini ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron bersama oleh 2 atom yang berikatan. Kalau tadi itu serah terima elektron, nah kalau ini mah elektronnya sama-sama digunakan oleh 2 atom yang berikatan. Untuk rumusnya di sini ada rumusnya A pangkat X min ditambah B pangkat Y min menjadi AYBX. Perbedaan sama yang tadi apa? Kalau tadi itu positif dan negatif, kalau di sini muatannya negatif dan negatif.
tapi hasilnya sama menjadi AyBx. Ada contohnya di sini misalkan antara 17Cl dan 17Cl. Cl ini memiliki nomor atom 17, otomatis untuk konfigurasi elektronnya 287 dan dia akan menerima 1 elektron. Dan Cl yang satunya juga akan menerima 1 elektron. Jadi sama-sama menerima. Jadi untuk mencapai kestabilannya seperti apa? Kita gunakan struktur Lewisnya seperti ini, Cl, ini juga Cl. Untuk elektron valensinya kan 7 dan 7 ya. Berarti sama 1 2 3 4 5 6 7. Ini pun juga sama 1 2 3 4 5 6 7. Otomatis karena mereka ini saling menerima 1 elektron dari unsur yang lain, ya kita gunakan aja elektronnya sama-sama. Untuk Cl ini digunakan elektron dari Cl yang pertama dan Cl yang pertama ini menggunakan elektron dari Cl yang kedua. Ini penggunaan elektron bersama. Ingat-ingat ya rumusnya untuk A pangkat X min ditambah B pangkat Y min menjadi AyBx. Nah, untuk yang selanjutnya, ikatan kovalen ini terbagi menjadi beberapa ikatan. Ada ikatan tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, dan ada ikatan kovalen rangkap 3. Untuk kovalen tunggal, ada contohnya adalah H2. Kita lihat di sini contohnya misalkan H nih. H ini memiliki nomor atom kan 1, berarti untuk konfigurasi elektronnya cuma 1 aja. Nah, karena di sini namanya juga ikatan kovalen, dia akan saling menggunakan elektron satu sama lain atau pemakaian elektron bersama. Jadi H dan H ini sama-sama menggunakan elektron menjadi duplet. Duplet itu kan stabil ketika mereka ini memiliki 2 elektron saja. Contohnya H dan He. Nih, H dan He ini mereka akan stabil ketika memiliki 2 elektron saja. Jadi H ini saling berikatan menjadi H2. Begitupun dengan ikatan kovalen rangkap 2, contohnya itu O2. Karena di sini kenapa rangkap 2? Karena dia merangkap, ada 2 rangkap gitu. Dan yang misalkan ini O ada nomor atomnya 8, berarti untuk konfigurasi elektronnya 2 6. Kita gambarkan O dan O. Karena dua-duanya memiliki elektron valensi 6, kita gambarkan 6 elektron valensi di setiap unsur O ini. Otomatis karena keduanya ini menerima 2 elektron, jadi sama-sama saling menggunakan elektron satu sama lain untuk mencapai kestabilan. Seperti itu. Begitupun juga dengan ikatan kovalen rangkap 3, contohnya N2. N2 ini memiliki konfigurasi elektron 25, otomatis dia ini lebih cenderung menerima 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Berarti N1 sama lain N ini akan saling menggunakan elektron-elektronnya untuk mencapai kestabilan. Seperti itu. Ada juga yang dinamakan dengan kovalen koordinasi. Nah, kovalen koordinasi ini merupakan ikatan yang terjadi akibat adanya penggunaan bersama elektron yang berasal dari satu atom. Nah, yang selanjutnya juga ada kovalen polar yang terjadi antara 2 atom yang berbeda nih. Contohnya ada HCl, HF, OH, pokoknya atom-atom yang berbeda yang saling berikatan itu disebut dengan kovalen polar. Sedangkan kovalen nonpolar itu merupakan ikatan yang terjadi antara 2 atom yang sama. Bisa H2, Cl2, O2, N3, En2. Itu juga merupakan kovalen non-polar. Dan yang ketiga ini ada yang dinamakan ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan yang terjadi akibat penggunaan elektron antara atom-atom logam. Ada F, E, Z, N, dan Ag. Bisa dilihat juga ya kalau misalkan dalam sistem periodik unsur, logam ini bisa di sini nih, kunci dari warnanya, misalkan ada warna hijau logam alkali Be, logam alkali tanah
Al nih, misalkan yang warna-warnanya agak ungu seperti Al ini, misalkan Al, Ga, Ge, In, Sn, Sbt, L, Pbbi, itu merupakan logam juga. Ada juga yang warnanya hitam, ini merupakan logam juga. Jadi ini semua adalah logam. Itu ada juga yang non logam nih, non logam yang warna merah seperti itu. Kalau misalkan lihat dari sistem periodik unsur, itu tentang ikatan kimia.